Kembali lagi bersama saya Budi, seorang manusia di Budi Podcast episode 4 ya. Setelah sekian lama tidak upload, terakhir upload itu tahun kemarin bersama si Indra. Dan sekarang saya akan menanyakan atau akan bincang-bincang lagi tentang masa lalu gitu kan. Tentang teman-teman saya dulu di kelas dulu bagaimana gitu kan. Bagaimana ketika di kelas, terus bagaimana kegiatan dulu gitu kan. Ini karena saya sedang bersama dua teman saya, yang satu SKS ya, sebagai dulunya tuh ya dianggap sebagai penasihat kelas ya. SKS bisa mengenalkan diri kepada para pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan, panggil saja nama saya dengan sebutan SKS aja. Bukan mawar. Bukan sistem kebut semalam. Ya, mungkin anggapan dari Budi ya. Terkenalnya Ya, Budi. Ya, bukan Asif ya, Budi. Ya, kalau dibilangnya itu tadi tuh apa? Hokage katanya. Iya. Pun saya tidak merasa sebagai Hokage. Sebagai penasehat ya, kayak itu dulunya. Luar biasa sekali. Lama jabatannya hampir 3 tahun loh jadi penasehat. Paling saya 2 tahun setengah. paling saingannya si Gina. Enggak, kita enggak canda. Lanjut. Oke, sekarang sebenarnya sih ini bukan Hokage agama Kagura yang ke-1 sih ya, cuma karena yang satunya menghilang gitu ya dari bumi atau kemana. Jadi kita langsung loncat aja ke Hokage kedua ya, yaitu si siapa namanya, mau Ucup, Yusuf, tidak Gemberot atau mau apa nih panggilannya? Orang-orang sih bilangnya Stefan. Oh, Stefan Hamdalah bukan? Silakan perkenalkan diri seperti SKS tadi. What's up everybody? Pendengarnya Budi. Perkenalkan, nama saya Yusuf Hamdani, bisa dibilang Ucup, Stephen atau Hamdani, Hamdalah. Kenal naon Budi? Dan bisa dipanggil ketika dibutuhkan. Ya bisa dipanggil ketika dibutuhkan. Saya ini cowok panggilan. Kalau ada pernikahan boleh undang saya. Ya. Sudah iklan ya. Emosi. Nanti saya putarkan sedikit ya ketika perkenalkan diri Ucup, lagu Damai Bersamamu biar entah. Lagu Indah Bersama apa? Indah Bersamamu. Dah, Indah Bersamamu ya. Enggak ada munya buat. Supaya Indah Bersama. Nah, supaya kita ingat sama Mansaba. iya. Sekolah kita gitu kan. Oke, di sini saya juga kan sebagai penanya dan sedikit juga menjadi ini karena sumber gitu, sedikit pastinya. Ya banyak kan kalian, saya tanya, terus saya nanti kayak kasih bener nggak ini, nah kayak gitu. Banget. Ya, oke. Nah, tahun 2000 awal-awal kita masuk 2013. Waktu kita awal-awal masuk kelas 10 semester 2, kita kan masuk ke kelas percobaan gitu kan. Udah masuk ke jurusan gitu. Terus nah juga kan kayak mau ada SKS-nya dulu kan kayak gitu kan. Sebelum kita balik lagi ke kurikulum yang asal. Nah, setelah itu kan kita dipecah-pecah tuh kelas tuh. Sebelumnya kan kita juga dites bakat gitu, kayak kita tuh cocoknya di kelas apa, IPA, IPS atau anu gitu kan. Setelah udah dites kayak gitu kan jadi memutuskan mau kemana. Nah, kalau ini sebelum kita ke
Hokage agama Kagure ya atau KM, kita sedikit dulu menyinggung nih. Dulu kenapa SKS mau masuk jurusan itu? Apa Dulu. karena bakat ke situ atau memang keinginan sendiri? Sebenarnya kalau jujur, ini kalau serius ya, Iya, iya. eh, dulu itu jawaban itunya itu lebih ke jurusan IPA dan emang udah masuk ke IPA. Kan ada nih kan ya, yang di situ tuh kita udah masuk kemana? Harusan ilmiah ngomongnya ya terus. Nah, cuman orang tua itu menginginkan ya saya masuknya ke keagamaan, akhirnya memaksa ke BK untuk bisa masuk ke keagamaan, meskipun waktu itu yang masuk ke keagamaan itu udah nyampe 2 kelas dan mau diseleksi lagi menjadi 1 kelas, tapi saya maksa ya bermodal tawakal lah sama Allah gitu. Ya Allah. kalau misalkan udah rezekinya pasti masuk, kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Ternyata alhamdulillahnya masuk ke keagamaan. Mungkin gitu. Berarti kalau pas sudah dites mah lebih condong ke IPA, tapi orang tua menginginkan ke sana gitu. Jadi ke sana jadinya. Iya. Oh, seperti itu. Kalau Ucup sendiri gimana tuh? Kalau saya Apa karena bakat? dari kan ada selembaran gitu kan, disuruh ngisi gitu. Nah, ada pilihan 1, pilihan 2 gitu kan. Nah, pilihan 1 saya emang udah agama. Jadi udah ya langsung masuk agama. Alasannya karena kalau di IPS males ngitung, di IPA males Terbalik. Kebalik Cup. IPA yang hitung. Oh ya pokoknya kalau di IPA gak mau ada kimia, fisika gitu-gitu kan. Fisika juga ngitung kan. Terus Iya. Sukanya biologi doang. Nah kalau di IPS kan ada akuntansi, ada Iya. gitu, dan ngerasa nggak cocok aja ya. Emang enaknya ke agama. Soalnya kan dari SD SMP saya udah MI MTS gitu ya, udah sekalian aja ke keagamaan gitu. Udah emang enaknya Udah di basic, situ, udah, gitu. udah basicnya ya, udah basicnya di agama ya dari kecil kan. Iya bener. Basicnya. Ya Allah. Walaupun kita ya masih belajar fisika, masih belajar IPS gitu kan. Tapi kan gak terlalu ditonjolkan tambah jurusan pelajaran jurusan kita. Nah, nih kalau kalian masih ingat ya, ini saya singgung sedikit Hokage ke 1 kita ya, walaupun orangnya tidak ada, tapi kita singgung sedikit. Kan dulu itu ketika pemilihan KM, sama si Lia ini, sok kita milih KM di depan kelas gitu kan, sok siapa yang mau jadi KM. Terus saya Ucup sama si Andri ke depan kan, kita bertiga tuh kayak sok pilih di antara bertiga itu siapa yang kira-kira pantas jadi KM itu kan. Langsung yang lain itu pada nulis di kertas kalau nggak salah, kertas kecil yang nulis tetet. Nah udah nulis kayak gitu, saya rada lupa sih, cuma saya ingat tuh kita bertiga tuh ya, aku, si Ucup sama si Andi itu disuruh jongkok di bawah gitu. Pokoknya mah jangan lihat papan tulis lah gitu. Setelah udah kayak tulisan kayak gitu, sama si Lia, tiba-tiba sok lihat hasilnya, kata saya lihat tuh. Terus kita bertiga berdiri, dan ternyata yang menang itu kan si Andri kan dengan suara terbanyak. Yusuf lumayan suaranya dan saya tuh kalah buat 1 orang yang milih. Tapi ya kalau secara basic sih kita udah ada gitu kayak latihan Yusuf sebelumnya kan udah jadi KM, saya udah jadi KM, Andri pun sama udah jadi KM. Jadi ya memang ketiga orang itu tuh memang udah punya basic sebagai KM, tapi saat itu mungkin yang lebih dipercaya kan si Andri gitu kan. Ketika Andri terpilih kan langsung menyampaikan orasinya kan, saya akan bla 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 bla. Nah kayak gitu udahlah gitu kan. Dan juga kan sebelumnya kan kita kan menyampaikan dulu gitu apa tujuan kita jadi KM kayak gitu kan, kalau nggak salah visi misi apa gitu. Dan kalau nggak salah tuh yang paling dikit itu Yusuf lah, kalau nggak salah. Ucup paling dikit gitu, saya mah biasa. Andri yang paling panjang ketika menyampaikan visi misi menjadi KM kalau nggak salah ya. Bener nggak Neng? Neng SKS bener nggak? Ya kebongkar. Bener nggak SKS? Ya kurang lebih seperti itu. Saya mah lupa. Nah setelah seperti itu, setelah 1 bulan kalau nggak salah si Andri itu menjabat sebagai Hokage ke-1, tiba-tiba ada ini itu, akhirnya mau tidak mau kita harus memilih lagi gitu. Jadi diadakan lagi pemilihan untuk Hokage kedua. Nah ketika
sebelum kita ngebahas langsung ke Ucup, kira-kira menurut SKS kenapa gitu? Kok bisa ketika pemilihan itu saya tuh cuma dipilih sama satu orang gitu, itu kenapa ya? Kira-kira gitu menurut SKS. Kalau menurut Saya- saya mungkin karena belum kenal Budi mungkin. Ya bisa. Ya kan karena kita dari kelas berbeda-beda kan, dari Mm-mm. sebelumnya itu kelas berbeda-beda dan saya waktu itu yang saya kenal di agama pertama masuk itu Ucup. sama yang sekelas, sama enggak meskipun kita satu eskul di Nasi tapi kita nggak saling kenal jujur. Kita waktu itu nggak saling kenal. Itu sama Gina, terus tuh sama Ipa, karena Ipa itu satu SMP dengan saya waktu Baru tahu. satu SMP. Mm-mm. Ya, jadi saya udah kenal. Terus Dinda karena 10-2 juga bareng sama saya dengan Gina. Udah mungkin ya. Sepertinya sama ini Nurul dan Jana mungkin. Nurul Jana itu kebelakangan Nurul. Dan kayaknya SKS milih Andri ya waktu itu. Entahlah lupa saya nggak tahu milih Oh, siapa. lupa. Saya juga nggak kenal sama. Justru saya kalau di antara tigaan lebih condong mungkin maksudnya lebih tahu wajah ya, kalau kenal mah enggak, ketiganya nggak kenal. Tapi kalau wajah mungkin lebih familiar yang ke Ucup. Soalnya kan bertemu di Nasib. School ya. Tapi kalau menurut orang sebut nah maneh kenapa Budi yang milih satu gitu? Karena setia. Lain. Kalau menurut orang kan pada saat itu si Andri udah terkenal, maksudnya nggak cuman di kelas dia aja gitu, hampir satu sekolah karena dia orangnya aktif gitu, maksudnya tahulah gitu lah gimana si Andri kan. Nah makanya banyak orang yang kenal dan orang pun ngelihat oh ini bagus nih, maksudnya kalau kenal luarnya si Andri teh kayak gini, ya udahlah milih Andri aja gitu. Terus ke saya juga mungkin karena kelihatannya orang baik. Kelihatannya orang baik, ada yang milih saya. Terus mungkin pada saat itu gak ada yang milih Budi karena gak kenal. Terus kelihatannya apa ya, kaku gitu Bud, terlalu kaku menurut orang. Terus orang-orang tuh jadi nggak percaya apakah bisa gitu seorang Budi memegang suatu kelas gitu. Terus dicapnya juga kan sama si Ripki sama siapa lagi Bud, temen di 15 teh, Si Okta. si Okta kan udah nggak percaya gitu kan ke kamu Bud. Gara-gara insiden sebelumnya. Ya, Bisa aja kayak gitu Bud. ya. Terlebih lagi kan Andre waktu itu terkenal juga dakwahnya kan. Satu biasa ya dakwahnya. Saya juga kalah sama dia kalau dakwah. Iya, makanya banyak belajar Bud sama Andri. Nah tapi kalau kembali lagi sedikit ke belakang gitu, saya juga dulu sama bertiga gitu ya waktu di 10-5 tuh di kelas sebelumnya tuh pemilihan KM waktu udah pertama kali masuk kelas tuh, saya, si Ciril sama si Gusmi dulu tuh bertiga. Kurang lebih saya kayak gitu ngomongnya gitu, tapi langsung kepilih gitu. Saya juga kaget langsung kepilih gitu, tapi ketika di kelas semester 2 gitu orientasi saya nggak kepake lagi gitu, jadi ya udah langsung kalah. Jadi saya jujur ya ketika itu tuh saya bener-bener lagi pingin banget itu menjadi ketua kelas tuh. Makanya ketika saya tahu itu kalah, jadinya tuh udah nggak ada lagi keinginan gitu untuk menjadi KM lagi. Makanya ketika pemilihan lagi, saya mah udahlah gitu, siapa aja lah gitu. Ya mikir wah saya bakal menang lagi gitu. Tapi ternyata pas pemilihan kedua kan Ucup yang menang gitu kan ya sebagai Hokage kedua. Nah ketika Ucup menjadi Hokage kedua, di sini kita sih ngasih plus minusnya gitu ya. Dan menurut SKS tuh plus minusnya Ucup sebagai Hokage kedua atau KM kedua kelas kita tuh gimana plus minus? Plus minusnya. Gak usah plus Dari minus sebelum- lebet gini kekurangan orang kumaha atau kalau disebutkan kelebihan lagi tenanawan Bud. Sok orang mah da urang mah tenanawan Bud. Nah, tetap plus minus aja lah, biar enak lah. Hidup itu berdampingan, ada plus ada minus. Iya.
kan apalagi kan SKS kan sebagai penasehat kelas gitu kan. Ya Allah, penasehat berlebihan. Dari sebelumnya hoki ke satu ke hoki kedua tuh gimana rasanya gitu pertama kali ketika Ucup jadi KM? Jadi KM itu berapa tahun yang lalu ya? 2013 7 tahun yang lalu lah kurang lebih. Ingat lupa. Ya mungkin apa ya? Mungkin lebih ke banyak bercanda. Enaknya itu mungkin salah satu kelebihannya itu nggak terlalu serius karena emang Ucup itu orangnya itu ini ya bisa dibilang kocak lah. Kocak. Jadi emang kita nggak terlalu bawa serius. Nah, yang kekurangannya ya kebercandanya itu. Terkadang di waktunya serius ya jadi bercanda gitu. Gitu aja. sama suka ini ya lari-lari di kelas ya gitu. Kan kocak. Lari-lari kayak Naruto. Kocak. Tapi nggak sih sebenarnya nggak ada kekurangan. Tapi apa namanya itu terlihat atau bukan terlihat sih, tapi terasa perbedaannya nggak ketika peralihan kekuasaan saat itu Ya pasti di kalau kelas gitu. ya kalau misalkan beda yang katakanlah KM ya, beda KM ya itu pasti ada rasa perbedaannya karena kan setiap orang tuh punya karakter masing-masing gitu. Kayak kayak Ucup itu kan lebih cenderung ke kocak ya, maksudnya teh humoris lah gitu. Jadi emang suasana kelas juga dibilangnya tuh ya nggak kaku amat, nggak serius amat gitu ya gitulah gitu ininya. Ya ngerti mungkin ya. Pokoknya kelas jadi menyenangkan lah gitu setelah Ucup Ya gitu lah, jadi nggak terlalu serius lah. Ya kalau misalkan Andri mungkin karena basicnya dakwah gitu ya dalam keagamaan, ya mungkin awal-awalnya itu ada nuansa ya seperti itu, cuman ya mungkin tahulah ya kayak gimana. Ya. Ini kan hijrah, si Andri itu hijrah jadi begitu ya. Nah ya. Kalau Ucup sendiri selama 1 tahun kurang dikit lah. 1 tahun. Bagaimana? Iya 1 tahun. Setengah tahun. 1 semester. Iya setengah tahun kurang dikit. Nah apa aja suka duka menjadi KM di suka duka orang merasa nggak ada suka nggak ada duka sih kalau menurut orang, soalnya orang enjoy nggak terlalu memikirkan, soalnya kan tugas KM pun di sini nggak terlalu berat kayak tugas ketua apa gitu, kayak ketua OSIS atau apalah, hanya sebagai KM gitu kan. Kalau disuruh ngambil infokus atau disuruh bawain buku bawain buku enjoy aja, ada emang tugasnya kan gitu. Cuman yang jadi yang jadi permasalahan setiap KM gitu, dari awal kan dulu itu kan sekelasnya gak boleh berkubu-kubu gitu gak boleh berkubu-kubu, gak boleh gak boleh misah-misah gitu kan dulu gitu kan mikirnya. Nah untuk menyatukan satu kelas itu yang susahnya itu untuk menyatukan itu padahal mah emang sebenarnya gitu kan kalau dipikir-pikir sekarang, untuk menyatukan itu emang sampai kapan nggak bisa gitu. Emang mereka enaknya tongkrongannya sama ini, mereka enaknya tongkrongannya sama ini, nggak bisa gitu disatuin semua gitu. Jadi pada saat itu kita nih lanjutin. Mungkin ya pada saat itu permasalahan yang saya alami, masalahnya yaitu yang menyatukan satu kelas itu menjadi satu visi atau apalah gitu, yang nggak boleh berkubu-kubu, itu paling itu. Dan itu juga menjadi awal masalah ya, masalah kita tentang kubu-kubu tuh dari situ awal masalahnya itu, dan terus berlanjut gitu kan. Nah ketika Ucup menjadi KM gitu, saya itu ya walaupun saya lupa lagi nggak tahu dapat jabatan apa gitu, nggak dapat jabatan apa gitu ketika Ucup jadi KM itu saya lupa. Cuman saya dulu tuh
sebagai suka mengkritik gitu, mengkritik Ucup gitu. Heeh. Ketika Ucup misalkan kurang tegas atau kurang mengambil tindakan, saya tuh Iya, suka iya. mengkritik Ucup, tapi salahnya saya itu saya di belakang. Jadinya ketika ada menyampaikan, jadinya kan berbeda lagi gitu, nggak sama dengan apa yang saya katakan gitu sih salah saya. Memang Emang sih, kalau saya ini sadar kalau waktu itu emang nggak tegas sih karena ya terlalu enjoy gitu orangnya saya teh. Ya, kan ya, begitu kocak. jadi pendapat pribadi gitu ya, pendapat pribadi kan tadi kan udah pendapat SKS kayak gitu tentang Ucup. Terus Ucup juga pendapat tentang diri pribadi kayak gitu ketika menjadi KM. Nah, ini pendapat pribadi saya ketika Ucup menjadi KM itu ya sebenarnya sih semuanya baik-baik aja sebenarnya gitu, gak ada yang aneh-aneh gitu, nggak kayak sebelumnya gitu ketika Andri menjadi KM. Lebih Nah, baik good ya. cuman yang saya kadang kesel tuh ya ketika dulu kan saya kan cuma hanya bisa mengkritik gitu ya tanpa bisa berbuat lebih. Jadi ketika Ucup misalkan ada masalah apa atau ada tindakan yang harus segera ditindaki, tapi Ucup itu kayak misalkan nanti-nantilah atau udahlah buat apa, kadang-kadang suka gitu aja lah, kok Ucup kayak gini gitu, harusnya kan itu kan langsung ditindaki lah gitu, ada masalah langsung diberesin atau langsung dicari. Tapi kalau ini mah ya udahlah kalem mah gitu Ucup tuh dulu tuh. Makanya saya tuh suka mengkritik tuh gitu. Gak tahu kalau SKS semuanya kan, kalau SKS kan enjoy gitu ya udah, no problem lah, nggak masalah. Masa kayak gitu dulu gitu, saya tuh pasti Ucup tegas itu kurang tindakan. Mungkin Ini ini juga mungkin ya mungkin pada ya. saat itu kamu pun memikirkan masalah ini emang masalah nu serius gitu. Tapi di pandangan orang itu masalah nu nanti pun akan selesai meren gitu. Makanya orang nggak terlalu langsung menanggapi teh. Mungkin ini masalahnya nggak terlalu serius. Harus langsung gitu. Beda sudut pandang. Ya dari itu memang sudut pandang sih emang bener. Jadi ya tenang namun ketika orang salah gitu, nah mana yang ngomong langsung ke orang gitu. Salahnya aku dulu tuh seperti itu. Jadi kan disampaikan sama orang lain dengan bahasa yang berbeda. Jadinya kan salah paham dulu tuh salah paham sama Ucup gitu, pun Ucup salah paham sama saya. Gara-gara kayak gitu. Ngomong di belakang salahnya. Itulah kesalahan anak remaja. Gengsi. Mungkin karena belum kinesinya belum dapat. Tapi tapi selain masalah kubu-kubu ketika Ucup menjadi KM, ada masalah lain nggak sih? Saya lupa lagi. Kalau kubu-kubu mah bukan di masa Ucup aja sih. Justru sangat disayangkannya tuh gini, pas udah akhir kita mau perpisahan baru mulai menyatu. Nah itu sangat disayangkannya itu, pas udah mau benar berpisah baru mulai menyatu gitu. Itu udah sekali ya itu timelinenya. Perpisahan. Iya. Ya banget, udah pas mau deket mau perpisahan baru menyatu. Di situ sangat disayangkannya. Itu sih kalau yang masalah kubu-kubu. Ya itu sih kita juga mungkin bareng wae bud. Ya nggak apa-apa, kita kan dua arah. Ya, kenapa Cup? Kita ngomongnya bareng wae. Kita lamun misalkan ditanya di masalah yang orang alami gitu selama menjadi KM, orang lupa sih. Kalau masalah hati mah ingat ya. Ingat kayaknya. Dan kita juga kan dulu ketika semester 2 tuh sering pindah kelas ya kalau nggak salah tuh. Bener nggak sih? Berapa? Iya tuh, atau kelas 10 semester 2 tuh kan pindah kelas kan, kita tuh sering pindah kelas kalau nggak salah mah 2 kali. Kelas 1 gitu. semester 2. Nah saya kan di kelas yang panas gini, terus tiba-tiba dipindahin ke kelas yang jajaran kelas apa yang dulunya kelas 12 agama gitu kalau nggak salah. Di situ dipindahin. Berganti semester deh yang ganti kelas mah. Enggak, kelas 10 juga ada berganti kelas dulu tuh. Ya ke gitu, kelas lupa. Ke kelas 12 agama yang dulu gini. Yang kelas Kang Dani lah. Iya, anu mah lupa. Nah berarti itu aja mungkin ya masalah yang dialami oleh Ucup dan pendapat SKS mengenai Ucup menjadi KM. Ya, banyak lupanya sih, jadi nggak tahu sih.
Nah, 7 tahun yang lalu. obat berarti sekarang kita lanjut aja deh langsung ke Hokage ketiga. Oke, ketiga siapa, Bun? Nah, Saya. untuk ingin mengetahui Hokage ketiga yaitu KM ketiga kelas kita gitu ya di video yang selanjutnya ya. Jangan lupa di share video ini. Oke. Budi podcast episode 4 mungkin sampai sini aja karena mengenai Ucup sebagai KM saja gitu ya, tidak panjang kemana-mana. Dikit Dan kita sekali, Bun. lanjut, iya kan cuma itu aja masalahnya. Heeh. Dan kita lanjut di part 2 gitu. Jadi masih episode 4 tapi part 2 nya tuh mengenai Hokage ketiga. Oke. Ya. Jangan lupa Oke. di share ya.